Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Hari itu, Suke mempercayakan Jiang Taixu dan Jiang Linlin ke Duan Jiude. Dia akan mengirim mereka ke Sein dari fraksi kebahagiaan tertinggi, lalu segera pergi ke Gunung Lima Elemen. Pada awalnya, Suke ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan bulan madu yang tak terlupakan bersama Jiang Hongyan. Namun, Budfest bersikeras untuk ikut. Dia memeluk paha Suke dan menangis dengan sangat memilukan sehingga dia segera menjadi orang yang menangis, TSK, tidak anjing yang menangis. Tidak punya pilihan, terutama saat Jiang Hongyan bergabung dalam persuasi, dia membiarkan Budfest ikut. Budfest segera menghela nafas lega dan bangkit kembali di tempat. Dia mendapatkan kembali langkah percaya dirinya yang biasa, berhenti merajuk, dan mengikuti mereka. Segera, mereka tiba di sebuah villa terpencil di pegunungan. Setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun, villa ini sangat kumuh. Ketika Suke pertama kali datang ke benua timur dengan Budfest, dia tiba melalui perangkat teleportasi kuno di desa pegunungan ini. Karena sudut perangkat teleportasi kuno ini hilang, ia hanya bisa berteleportasi satu arah. Anda bisa mencapai Gunung Lima Elemen menggunakan ini, tetapi untuk kembali, Anda harus menambal sudut yang hilang. Budfest, kamu punya waktu 1 jam untuk memperbaiki perangkat. Suke memesan dengan cepat. Budfest marah, persetan, apa yang bisa saya perbaiki dalam 1 jam? Diperlukan setidaknya 6 bulan untuk memperbaiki perangkat ini sepenuhnya. 6 bulan, enyahlah kalau begitu. Fraksi surga yang meledak tidak membutuhkan gelandangan tak berguna sepertimu. Suke menyindir dengan jijik. Budfest langsung kesal dan mencoba merumuskan bantahan. Tiba-tiba, Jiang Hongyan tersenyum dan berjalan menuju perangkat teleportasi. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Izinkan saya, dia berbicara dengan lembut. Di antara jari-jarinya yang ramping dia memegang sebuah batu giok spiritual kecil. Dia meletakkannya ke lubang kecil di perangkat teleportasi. Mata Budfest membelalak. Apakah itu batu pemulih mantra? Oh, semua memuji senior suci. Dia akan hidup selama ribuan tahun, dan dia akan menaklukkan dunia. Itu bukan batu pemulih mantra. Saya sering menggunakan perangkat teleportasi ini, jadi saya memiliki beberapa batu khusus yang dibuat hanya untuk portal ini. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya, lalu masuk ke perangkat. Suke mengangguk. Hanya satu orang yang dapat memiliki jenis batu penyembuh mantra ini, dan batu itu akan pecah setelah digunakan. Mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menyelinap ke Gunung Lima Elemen. Dia mengikutinya masuk dan mengeluarkan seikat batu roh kelas terbaik, menyematkannya ke altar mantra. Ledakan. Seluruh mantra langsung dimulai dan altar berkilau dengan rune dalam jumlah besar, yang berubah menjadi kuil besar. Dengan tarikan besar-besaran pada kekosongan, kelompok itu menghilang dalam mantra dalam sekejap mata. 2 bulan kemudian, di Gunung Lima Elemen, di Istana Negara Air, seberkas cahaya putih bersinar terang di kamar tidur lama Jiang Hongyan yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, siluet Suke, Jiang Hongyan, dan Budfest secara bertahap menjadi lebih jelas. Akhirnya kita kembali, teriak Suke yang segar. Meskipun kecepatan perangkat teleportasi kuno jauh lebih cepat daripada metode lain, mengingat jarak yang sangat jauh antara Gunung Lima Elemen dan 4 benua besar, itu masih membutuhkan waktu 2 bulan. Namun, fakta bahwa mereka dapat kembali membuat Suke senang. Yo, saya memiliki banyak hal penting lainnya untuk diselesaikan. Sampai jumpa, lolong Budfest, yang lari seperti kuda liar akhirnya keluar dari pagar. Suke menggelengkan kepalanya, terperangah, Budfest benar-benar pelahap. Saya yakin dia langsung pergi ke Wanda Mall of the Exploding Heavens Faction. Yah, sudah 4 tahun sejak kita kembali. Apa menurutmu toko-toko itu masih buka? Jiang Hongyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suke tersenyum. Tentu saja tidak. Saya menginstruksikan mereka untuk menutup semua toko ketika saya pergi. Haha, Budfest lari sia-sia. Kamu seharusnya menghentikannya. Jiang Hongyan tidak bisa memutuskan apakah dia harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya memelototinya dengan sedikit kesal. Suke menatap tajam ke mata indah Jiang Hongyan.
Dia meraih tangannya yang ramping dan merayu dengan penuh kasih sayang, bukankah ini lebih baik? Akhirnya, tidak ada yang bisa mengganggu kita sekarang. Mengganggu kami dalam hal apa? Jiang Hongyan menggoda. Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita sendirian di kamar bersama? Mereka tidak mungkin sedang bermain PUBG atau LOL. Suke tertawa, hatinya diam-diam dipenuhi dengan kegembiraan. Setidaknya sekarang, dia bisa memegang tangan Jiang Hongyan secara alami. Tampak jelas bahwa di dalam hatinya, dia sudah terbiasa dengannya. Dia telah menerimanya. Itu pertanda baik. Dia harus memanfaatkan kemenangan ini dan mencoba memperdalam hubungan mereka. Dalam keheningan bersama ini, dia perlahan bersandar ke tubuh Jiang Hongyan. Dia melonggarkan cengkeramannya dan mengangkat tangannya sedikit. Dia siap untuk mengejutkannya, untuk memeluknya dalam sekejap, untuk menguncinya dalam ciuman yang panjang dan penuh kasih sayang. Kakak, apakah kamu sudah kembali? Apa yang kalian berdua lakukan di dalam? Jika saya tidak bertemu Budfest, saya tidak akan tahu bahwa Anda kembali. Sebuah suara penuh kejutan dan kegembiraan tiba-tiba datang dari luar kamar tidur. Kemudian, seorang gadis cantik muncul di pintu. Itu adalah Zixuan. Wajah Suke tiba-tiba menegang, dan mulutnya berkedut. Sialan, Budfest idiot itu. Jiang Hongyan memandang ekspresi Suke dengan geli, sebelum berbalik dan membiarkan matanya yang indah tertuju pada Zixuan. Kelembutan dengan cepat memenuhi wajahnya saat dia menjawab dengan lembut, Zixuan. Kami kembali. Kakak, aku merindukanmu. Zixuan berlari ke arahnya dengan langkah kecil yang indah dan meluncurkan dirinya ke pelukan Jiang Hongyan. Mata Suke melebar karena iri. Saat berikutnya, dia membuka tangannya dan terbang ke arah Jiang Hongyan dan Zixuan, berteriak, "Ah, akhirnya kita bersatu kembali." "Ceka, pergi." Zixuan, yang selalu waspada, menembak belati dengan matanya ke arah Suke sebelum dia bisa datang. Melihat bahwa dia melewatkan kesempatan itu, dia berpura-pura memeluk dadanya kesakitan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zixuan bertanya dengan tatapan tajam. Suke menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menghela nafas, "Bukan apa-apa. Hatiku hancur, bukan, maksudku hatiku tergerak saat melihat reuni kalian dan cinta persaudaraan yang mendalam." Puff. Zixuan tidak bisa berhenti tertawa. "Suke, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Mengapa karaktermu tidak berubah sedikit pun?" "Omong kosong, bagaimana kamu bisa mengubah jenis kelamin sesuka hati?" Su menjawab dengan kosong. Zixuan tiba-tiba tersipu dan meludah, "Pengganggu bau. Saya mengatakan karakter, HMPH, aku tidak membuang-buang napas. Kakak, ayo pergi, banyak yang ingin kukatakan padamu." Setelah mengatakan itu, Zixuan menyeret tangan Jiang Hongyan dan berjalan keluar. "Oke." Jiang Hongyan tersenyum dan membiarkan Zixuan membimbingnya. Suke memperhatikan saat kedua wanita itu pergi, tidak memperhatikannya. Dia mengerutkan wajahnya dengan frustrasi. "Tragedi yang luar biasa. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan kembali secepat ini. Sekarang para suster telah bersatu kembali. Entah berapa hari dan malam yang akan mereka habiskan untuk berbicara satu sama lain." "Sialan, Budfest, tunggu saja sampai aku mendapatkanmu." Pikiran bahwa Budfest telah menyebabkan munculnya Zixuan membuat Suke marah. Dia kemudian meninggalkan kamar tidur untuk keluar dari istana. Dia belum kembali selama beberapa tahun, tetapi bagi orang-orang baik di dalam maupun di luar istana, Suke tetaplah seseorang yang tak terlupakan. Penjaga istana dan pelayan istana awalnya terkejut saat bertemu Suke, sebelum dengan hormat menyapanya, Jenderal Zuge. Di luar istana, baik itu biksu atau orang biasa di kota kekaisaran, mereka semua bereaksi dengan cara yang sama. Beberapa bahkan bertanya kepadanya kapan Wanda Mall of the Exploding Heavens Fraction akan dibuka kembali, karena banyak dari mereka yang merindukan hamburger tua, kentang goreng, dan semua jenis kopi es krim. Mari kita bahas ini di masa depan, Beri jalan, semuanya, aku punya anjing untuk disembelih hari ini. Dengan susah payah, Suke akhirnya berhasil keluar dari kerumunan. Dia hanya ingin menemukan Budfest dan melampiaskan amarahnya. Hal-hal seperti membuka kembali Wanda Mall dari fraksi surga yang meledak adalah hal yang paling tidak ada dalam pikirannya. Namun, ketika dia keluar dari kerumunan, pandangannya jatuh ke depan, dan dia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Di ujung jalan, sosok yang familiar dan cantik baru saja melewatinya.
Kakak peri, kenapa dia ada di sini? Suke terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Biarawati Tao yang cantik yang dia temui di Tanah Misteri, Master Duan Jiude, peri Zixia, ada di sini. Brengsek, ini tidak ilmiah. Mengapa dia datang ke sini dari Tanah Misteri Benua Selatan? Dan, di mana Xiao Rou? Suke sangat terkejut dan mau tidak mau menggosok matanya. Hal yang paling aneh adalah bahwa pembudidaya seperti peri Zixia pasti sangat menarik perhatian di mana-mana. Namun, ketika dia berkeliaran di jalan, para pembudidaya dan orang biasa di sekitarnya tidak memperhatikannya seolah-olah tidak ada yang merasakan keberadaannya. Mungkinkah ini ilusi? Suke mengerutkan kening dan memutuskan untuk memeriksanya. Dia mulai mengikutinya. Akhirnya, dia mencapai sudut yang jarang dikunjungi di ujung jalan. Seperti yang diharapkan, sosok cantik yang familiar itu muncul di matanya lagi. Dia masih mengenakan jubah Taoisnya yang longgar, yang tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang anggun. Di wajahnya yang sangat halus dan cantik, matanya yang dingin menatap Suke seperti pedang. Apakah dia menungguku? Suke terkejut. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Rupanya, dia merasakan keberadaan Suke dan sedang menunggu kedatangannya. Suke langsung merasa bersalah. Wanita ini sangat kuat. Selain itu, dia mengambil kebebasan bersamanya ketika dia dalam kultivasi terpencil. Sekarang mungkin dia datang ke sini untuk membalas dendam padanya. Sekarang saya punya masalah. Hati Suke berhenti sejenak saat dia berhenti mendekatinya. Jadi, kamu berasal dari Gunung Lima Elemen. Zixia Fairy berkata saat ini. Suaranya masih dingin tanpa perubahan suasana hati. Suke mulai mengerahkan keterampilan akting tingkat Oscar dengan segera. Dia pura-pura cukup terkejut saat dia berkata dengan senyum cerah, "Wow. Gadis peri, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Kebetulan sekali. Ya, saya dari Gunung Lima Elemen, begitu juga Xiao Rou. Apakah dia yang membawamu ke sini? Di mana dia?" "Dia tidak di sini," peri Zixia menjawab dengan tenang. "Apa?" Seringai Suke membeku dan wajahnya menjadi gelap secara bertahap. Lihat itu, peri Zixia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya kamu sangat peduli padanya." "Jangan khawatir, dia aman." Sekarang dia melakukan kultivasi di perkebunan eliksir di Tanah Misteri? Penanaman. Maksud kamu apa? Anda berjanji akan mengirimnya keluar begitu dia dihidupkan kembali kan? Suke bertanya dengan cemas. Dia mengira peri Zixia adalah orang yang jujur. Juga, Tanah Misteri akan segera ditutup. Dia tidak punya pilihan selain mempercayakan Xiao Rou padanya. Dia tidak menyangka peri Zixia bisa meninggalkan Xiao Rou di Tanah Misteri. Fisiknya sempurna karena dia memiliki tubuh caotik 5 elemen. Sekarang dia adalah muridku, jadi aku tidak akan pernah membahayakannya. Waktu yang paling berharga bagi tubuh kekacauan 5 elemen adalah 5 tahun pertama setelah kemunculannya di dunia ini. Oleh karena itu, saya memintanya untuk melakukan kultivasi di perkebunan eliksir, yang dapat sangat memudahkan pertumbuhannya. Peri Zixia berkata dengan tenang, yang bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Suke. Mendengar itu, Suke sedikit tertegun. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tahu apa yang dikatakan peri Zixia itu benar. Setelah kemunculannya di dunia ini, tubuh kekacauan 5 elemen berada dalam kondisi paling murni, yang tidak memiliki kontak dengan dunia ini. Itu bisa bergabung dengan apapun di dunia ini. Jika dapat melakukan kultivasi di lingkungan yang ideal, kemajuannya akan luar biasa cepat dan fondasinya juga akan jauh lebih kokoh daripada semua kultivator lainnya di dunia ini. Begitu ya? Terima kasih atas pengaturan perhatian Anda. Suke melipat tangannya ke peri Zixia dengan senyum bersalah karena dia tahu dia salah menyalahkannya. Zixia Fairy mengabaikan apresiasi Suke. Dia menatap Suke dengan dingin untuk beberapa saat. Kemudian, dia mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Oh tidak. Melihat itu, Suke mengira peri Zixia akan mencela dia atas apa yang dia lakukan padanya di Tanah Misteri. Segera, dia berkata lebih dulu, "Gadis peri, apa yang membawamu ke Gunung 5 Elemen? Saya orang lokal, jangan ragu untuk memberitahu saya apapun yang bisa saya bantu, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda."
Seperti yang diharapkan, dia berhasil menyela kata-kata peri Zixia. Dia menatap Suke dengan dingin. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan dingin, "Itu bukan urusanmu." Setelah itu, dia berbalik dan melangkah maju dengan santai. Sosoknya kabur di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di suatu tempat beberapa ratus mil jauhnya. "Sialan, tunggu, aku belum bertindak keras," teriak Suke. Dalam sekejap mata, peri Zixia menghilang di depannya seolah-olah dia belum pernah ke sini. "Luar biasa, gadis periku," Suke berseru kaget. Zixia Fairy jauh lebih kuat daripada pembudidaya di Crossing Calamity Stage. Mungkin dia telah mencapai puncak panggung kendaraan hebat. Namun, apa yang tiba-tiba membawa seorang kultivator yang begitu kuat ke Gunung Lima Elemen? Apa, mungkinkah itu disebabkan oleh tali merah perkawinan? Suke menebak dengan ragu. Sangat disayangkan bahwa kali ini dia hanya mendapatkan informasi tentang keadaan Xiao Rou saat ini, tetapi gagal memoles citranya di hati Zixia Fairy. Rupanya, apa yang dia lakukan di Mystery Land telah meninggalkan kesan buruk padanya, dan cukup sulit untuk mengubah kesan itu. Aduh, sayang sekali. Saya khawatir tali merah pernikahan akan sia-sia. Suke menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi dengan penyesalan. Sangat sulit untuk memiliki wanita seperti peri Zixia sebagai pacar. Sekarang dia sangat tidak menyukainya dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Tingkat kesulitannya mungkin telah mencapai tingkat neraka, yang berarti bahkan seorang dewa pun tidak dapat membantunya. Oleh karena itu, penilaiannya terhadap biarawati Tao yang cantik ini pada awalnya benar. Dia adalah seorang wanita yang bahkan tidak dapat diakses oleh para dewa. Ini terlalu sulit. Hari itu, Suke kembali ke jalan di mana Wanda Mall of the Exploding Heavens Fraction dibuka, tetapi dia tidak menemukan Budfest, yang baru saja menghilang setelah meninggalkan Istana Kekaisaran. Suke tidak ingin mencarinya lagi, jadi dia harus kembali ke Istana Kekaisaran dengan sedih. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Hongyan benar-benar ditempati oleh Zixuan. Mereka makan bersama dan tidur bersama. Oleh karena itu, Suke tidak punya waktu untuk tinggal bersama Jiang Hongyan sendirian. Suke sangat tidak senang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia harus melepaskan keinginannya yang tidak pantas dan hendak berangkat ke negara api secara langsung. Dia memberitahu Jiang Hongyan bahwa dia akan pergi ke negara api untuk mengunjungi beberapa temannya, tetapi dia tidak mengatakan akan membawa Su Yunlan dan madamnya kembali. Lagi pula, ketika dia berada di negara api, Jiang Hongyan mengetahui hubungan antara Nyonya Ya dan Suke, yang berpura-pura menjadi Li Bai. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin terlibat dalam masalah besar sebelum membawa perusahaan wanita itu ke sini. Suke selalu merasa bersalah saat melihat ekspresi senyum Jiang Hongyan. Karena itu, setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia langsung pergi. Dia bisa mengambil perangkat teleportasi untuk mencapai negara api dari negara air. Namun, Suke tidak mau melakukan itu. Dia memutuskan untuk pergi ke kota salju terlebih dahulu dan mengunjungi situ Haitang. Ketika dia meninggalkan kota salju terakhir kali, dia membeli banyak rencana pelatihan pasukan khusus, rencana perang mata-mata, dan ramuan teknologi tinggi dari sistem. Kemudian, dia memberikan semua hal ini kepada situ Haitang dan memintanya untuk melatih para prajurit kota salju menjadi pasukan fraksi surga yang meledak. Beberapa tahun telah berlalu, Suke sangat ingin mengetahui kemajuan pelatihan. Banyak pembudidaya berkumpul di sini bersama dengan orang-orang dari 4 negara lainnya. Mereka membicarakan sesuatu. Ini sangat aneh, banyak orang memasuki tempat tinggal itu, tetapi tidak satu pun dari mereka kembali. Aduh, rupanya tempat tinggal ini di luar jangkauan kita. Tepat sekali, saya dibesarkan di daerah ini, tetapi saya belum pernah melihat tempat tinggal ini sebelumnya. Saya khawatir itu bisa menjadi jebakan yang dibuat oleh seseorang dengan sengaja untuk membunuh pembudidaya yang berani memasukinya. Karena sangat berbahaya, kamu bisa menjauh darinya. Benar, semua orang tahu kau mencoba menakut-nakuti kami. Tempat tinggal ini tidak berbahaya seperti yang Anda katakan. Saya pernah mendengar seseorang keluar hidup-hidup lusa dengan banyak ramuan. Hehe, pria itu juga memberitahu kami bahwa tempat tinggal ini cukup dalam. Dia baru saja kembali setelah menempuh jarak pendek di dalam. Adapun mereka yang masuk lebih dalam, belum ada dari mereka yang kembali.
Kalau begitu, kita harus menghindari masuk jauh ke dalamnya. Benar, kami hanya bisa mengumpulkan beberapa eliksir di area periferal. Ayo, siapa yang mau ikut dengan kita? Ada kekuatan dalam jumlah. Kami akan mendistribusikan eliksir yang kami kumpulkan secara adil. Meskipun Suke jauh dari mereka, indera pendengarannya luar biasa di panggungnya. Karena itu, dia mendengar percakapan di antara orang-orang itu dengan mudah. Rupanya, mereka menemukan tempat tinggal. Tampaknya cukup berbahaya di biara dan mereka tidak cukup kuat untuk mencapai titik terdalam dari biara. Biasanya, Suke akan pergi ke sana dan bertindak keras sebelum menjara semua yang ada di biara. Tapi sekarang dia dalam suasana hati seperti itu. Dia berencana untuk pergi ke kota salju terlebih dahulu. Kemudian, dia akan segera berangkat ke negara api. Setelah beberapa tahun, dia sangat merindukan pemimpin sekte Suyunlan, Nyonya Ya yang menarik dan Su Ling'er yang menarik. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Namun, ketika Suke hendak pergi, dia merasakan aura yang familiar. Dia menoleh ke kerumunan dengan tiba-tiba dan menatap sosok. Itu adalah wanita berkulit gelap, yang sangat kurus. Beberapa bekas luka terlihat di wajahnya, yang membuatnya ganas dan jelek. Dia baru saja mencapai tahap inti emas. Banyak orang berusaha menjaga jarak dengannya. Penggarap laki-laki merasa dia terlalu jelek sedangkan pembudidaya perempuan menganggap dia terlalu kotor. Dia berdiri di sana dengan tenang dan mengarahkan pandangannya ke sebuah lembah tidak jauh dari sana dengan ekspresi kusam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Itu aneh, saya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan bahwa saya pernah bertemu dengannya sebelumnya? Suke bingung. Saat berikutnya, dia memutar matanya dan segera memanggil sistem. Sistem, periksa apakah wanita ini menggunakan semacam seni penyamaran? Ding, investigasi mungkin menghabiskan setidaknya 100 poin akting tangguh. Nilai detailnya bergantung pada panggung dan seni penyamaran yang digunakan oleh objek jawab sistem. Periksa saja wanita itu. Aku ingin tahu siapa dia. Suke segera mengunci wanita kurus itu. Ding, penyelidikan wanita itu selesai dengan sukses. Investigasi menghabiskan 5.000 acting tough points, yang telah dikurangi oleh sistem secara otomatis. Sialan, Suke melebarkan matanya dan mulai mengutuk dengan keras. Anda bilang biayanya setidaknya 100 acting tough points. Tidak peduli seberapa tinggi panggungnya dan seberapa kuat seni penyamarannya, Anda tidak dapat mengurangi 5.000 poin akting tangguh. Sistem tidak bermoral terkutuk ini menipu saya. Suke sangat marah dan akan berdebat dengan sistem. Saat berikutnya, ketika dia melihat gambar yang ditampilkan di antarmuka sistem, dia langsung menutup mulutnya. Penampilan sebenarnya dari wanita kurus itu ditampilkan di antarmuka. Suke cukup akrab dengan orang ini, yang dia temui belum lama ini. Dia adalah biarawati Tao yang cantik, peri Zixia. Omong kosong, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Mungkinkah itu disebabkan oleh tali merah perkawinan? Suke sangat terkejut. Gunung 5 elemen bukanlah tempat yang besar, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi dalam waktu sesingkat itu. Sebelumnya, Suke akan sangat senang dengan hal ini. Lagi pula, takdir pertemuan semacam ini cukup langka. Pertemuan tak sengaja yang sering terjadi ini memberinya banyak kesempatan untuk menggoda gadis-gadis. Namun, setelah pertemuan terakhir, Suke menyadari bahwa sangat sulit untuk mengubah citranya di hati peri Zixia. Jadi, Suke telah memutuskan untuk menghentikan rayuannya. Lagi pula, sangat sulit untuk menggoda wanita seperti dia. Juga, dia tidak sekuat dia, yang meningkatkan kesulitan untuk menggoda. Aduh, tali merah pernikahan telah menciptakan banyak peluang, tetapi takdir pertemuan di antara kita telah hilang. Suke tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia bisa memenangkan hati seseorang secara paksa melalui usahanya. Namun, bagi sebagian orang, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan memiliki kesempatan. Tidak diragukan lagi, peri Zixia yang sangat cantik itu adalah salah satu dari yang terakhir. Apa, kau bilang ingin bergabung dengan kami? Kata seorang pria muda di kerumunan saat ini sambil memandang Zixia Fairy, menyamar sebagai gadis kurus. Peri Zixia menganggukkan kepalanya dengan tenang saat dia mendekati orang-orang ini dan mencoba untuk bergabung dengan mereka. Pemuda itu sedikit tertegun.
Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, wanita ini, meskipun kamu telah mencapai tahap inti emas, kamu terlalu jelek. Hehe, kami tidak membutuhkanmu karena kamu mungkin membuat kami takut di tempat tinggal. Anda bisa mencoba keberuntungan Anda dengan orang lain. Setelah mengatakan itu, pria itu tertawa keras dan langsung pergi. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa saat mereka memandang peri Zixia dengan sinis. Namun, peri Zixia tidak terganggu oleh mereka. Dia sedikit mengernyit dan berjalan ke arah orang lain. Sepertinya dia masih mencoba mencari seseorang untuk pergi bersamanya. Tapi dia benar-benar sial kali ini. Tidak ada yang mau pergi bersamanya. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Lagi pula, ada banyak pembudidaya di panggung inti emas di area ini. Beberapa pembudidaya bahkan telah mencapai tahap bayi asli. Itu benar-benar ide yang buruk bagi peri Zixia untuk menyamar menjadi gadis jelek di panggung inti emas. Bagi orang-orang di sekitarnya, selama mereka bisa mendapatkan pilihan yang lebih baik, mereka tidak akan pernah memilihnya. Menarik, sebagai seorang kultivator yang kuat, dia bisa memasuki tempat tinggal itu dengan mudah. Tidak ada alasan baginya untuk menutupi identitasnya dan mencoba mencari teman. Suki bingung. Namun, saat berikutnya, matanya berbinar dan dia tersenyum, karena sebuah ide muncul di benaknya. Sistem, saya ingin membeli boneka penyamaran, yang tidak dapat dilihat oleh para pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat. Suke memanggil sistem. Ding, boneka penyamaran peringkat surga telah berhasil dibeli dengan 3.000 poin tangguh bertindak. Bersamaan dengan nada peringatan sistem, sebuah item muncul di paket sistem Suke. Tanpa ragu-ragu, Suke mendefinisikan wajah dan segera mengubah dirinya menjadi penampilan baru. Saat ini, banyak kelompok pembudidaya telah terbentuk di bawah gunung yang sunyi. Mereka akan memasuki tempat tinggal untuk mencari peluang dan keberuntungan. Peri Zixia, yang menyamar sebagai gadis kurus, masih ditolak oleh orang-orang lain di daerah ini. Namun, dia tidak menyerah. Dia berjalan ke kelompok pembudidaya lain dan bertanya dengan suara rendah, "Teman-teman, bolehkah saya bergabung dengan Anda? Juga, saya tidak ingin apapun yang mungkin Anda temukan di tempat tinggal itu." "Kamu tidak menginginkan apapun dari tempat tinggal itu? Haha, mengapa kamu ingin memasukkannya?" Para pembudidaya mencibir setelah mendengar itu. Bagi mereka, ini adalah lelucon yang lucu. Tanpa imbalan, tidak ada yang akan mempertaruhkan hidup mereka di tempat tinggal yang berbahaya itu. Orang jelek selalu bertingkah aneh. Mungkin dia merencanakan konspirasi? Mari kita abaikan saja dia dan bersiap untuk memasuki tempat tinggal, seseorang berkata dengan dingin. Orang-orang lainnya juga mengangguk. Mereka mengabaikan peri Zixia dan mulai membuat persiapan dengan memeriksa artefak dan mantra sihir mereka. Peri Zixia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk bertanya kepada pembudidaya lain lagi. "Permisi, Nona." Tepat pada saat ini, suara lembut dan resonan datang dari belakangnya. Peri Zixia terkejut. Kemudian, dia berbalik sedikit. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan gaun kain lusuh sedang tersenyum padanya. Cermin perunggu yang tergantung di dadanya sangat menarik perhatian. Setelah melakukan kontak mata dengan pria itu, peri Zixia yakin pria muda itu sedang berbicara dengannya. "Tuanku, ada yang bisa saya bantu?" "Nyonya, nama saya Joker, dan saya baru di sini. Baru saja saya melihat Anda sedang mencari pendamping. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin pergi dengan Anda." Pria muda itu berkata dengan lembut dengan senyum yang melucuti senjata. Tidak diragukan lagi, hanya Suki yang akan mengatakan bahwa dia adalah Joker di tempat ini. Dia telah menyamar menjadi Joker dengan boneka penyamaran tingkat surga. Pakaian dan pakaiannya juga sama dengan Joker. Boneka penyamaran tingkat surga cukup kuat. Setelah digunakan, penampilan, panggung, dan temperamen pengguna diubah. Bahkan pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat tidak dapat melihatnya. Setelah melihat Suki dengan hati-hati untuk beberapa saat, peri Zixia bingung. Dia tidak tahu mengapa pemuda di Golden Core Stage ini mengundangnya ketika orang-orang lainnya memunggungi dia. "Haha, rekan kultivatorku, jika kamu ingin mencari pendamping, ada banyak pilihan yang lebih baik di sini. Mengapa kamu memilih wanita jelek itu?" "Benar, semua orang bisa melihat wanita ini memiliki niat jahat.
Tempat tinggalnya cukup berbahaya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan menghindari pembunuhan olehnya. Sebenarnya yang terpenting adalah wanita ini terlalu jelek. Bahkan jika dia tidak akan membunuhmu, dia mungkin membuatmu takut sampai mati di tempat tinggal. Hahaha. Seseorang menceritakan lelucon yang kejam, sementara orang lain juga tertawa sinis. Peri Zixia segera mengerutkan kening. Tapi dia tidak kesal. Sepertinya dia menahan amarahnya, atau dia tidak peduli sama sekali. Namun, Suke menoleh ke penonton dan berkata dengan bingung saat ini, teman-teman, mengapa menurutmu gadis ini jelek? Bagi saya, dia sama sekali tidak jelek. Apa? Apakah dia tidak jelek untukmu? Para penonton tercengang dan menatap Suke dengan tercengang. Suke mulai tersenyum, malu-malu, dan berkata sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, terus terang, saya tidak tahu bagaimana menilai penampilan seseorang, yang berarti saya tidak tahu apakah orang di depan saya itu cantik. Atau tidak. Saya memutuskan untuk pergi bersama gadis ini karena saya merasa dia cukup baik dan dapat diandalkan. Saya tidak peduli apakah dia cantik atau jelek. Omong kosong. Saya belum pernah mendengar seorang kultivator di dunia ini yang tidak tahu bagaimana menilai penampilan seseorang. Itu tidak mungkin. Para penonton benar-benar bingung. Peri Zixia juga memandang Suke dengan heran. Kemudian, Suke berkata kepada para penonton dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, menurutku penampilan tidak penting bagi seseorang. Poin terpenting adalah kecantikan batin. Seperti kata pepatah lama, di dalam wanita cantik, ada kerangka, di bawah kulit yang indah, ada daging dan darah. Artinya betapapun cantiknya seseorang, dia akan berubah menjadi kerangka setelah kematian. Hanya kecantikan batin yang tidak pernah bisa dilupakan. Kata-katanya membungkam semua orang di area ini. Di dalam wanita cantik, ada kerangka, di bawah kulit yang indah, ada darah dan daging. Seorang lelaki tua mengulangi kata-kata itu beberapa kali. Kemudian, dia tiba-tiba tersentak dan berkata dengan heran, saya tidak menyangka Anda bisa memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang kehidupan di usia yang begitu muda. Bisakah Anda memberitahu saya di sekte mana Anda berada? Hehe, kamu menyanjungku, senior. Saya belajar dari guru Bodhi ketika saya masih muda. Sekarang tuanku adalah Biksu Tang. Jawab Suke, melipat tangannya dengan sopan. Mendengar itu, lelaki tua itu terkejut. Penonton lainnya juga bingung karena tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang guru Bodhi dan Biksu Tang sebelumnya. Peri Zixia juga memandang Suke dengan bingung. Matanya penuh keterkejutan saat dia bergumam di dalam hatinya, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan pemuda yang begitu berbakat di tempat terpencil ini. Sangat mengesankan baginya untuk mengatakan, di dalam wanita cantik, ada kerangka, di bawah kulit yang indah, ada darah dan daging yang sangat berarti. Nyonya, jadi apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin pergi denganku? Suke bertanya dengan lembut sambil menatap Peri Zixia. Zixia Fairy mengangguk, Tuanku, suatu kehormatan bagi saya untuk pergi bersama Anda. Dan juga terima kasih telah mendukungku barusan. Tolong jangan sebutkan itu, apa yang saya katakan barusan adalah kebenaran. Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggilmu? Suke bertanya dengan sopan. Peri Zixia sedikit ragu dan menjawab, kamu bisa memanggilku Azi. Azi, Zi dari Peri Zixia? Haha, ini menarik. Suke tersenyum di dalam hatinya, dan ekspresi wajahnya tidak berubah. Kemudian, dia berkata dengan lembut, oke, Nona Azi, tolong jangan panggil saya, Tuan, lagi. Saya hanya seorang kultivator yang dibubarkan dan bukan Tuan. Anda bisa memanggil saya monyet terkutuk. Puff, tidak, tolong panggil saja aku Joker. Baiklah ayo. Peri Zixia mengabaikan detail itu dan hendak memasuki kediaman, setelah sedikit menganggukkan kepalanya. Suke sedikit terkejut karena dia benar-benar tidak tahu tujuan Peri Zixia. Bagaimana dia bisa memasuki biara hanya dengan satu pendamping? Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah ada mantra pembatas yang tidak bisa dia hancurkan sendirian di tempat tinggal? Kalau tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.